Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam Syahadah Ramadan, Sekolah Advokasi Hukum dan Penguatan Demokrasi untuk Ibadah Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat tema terkait oligarki, money politik adalah perusak demokrasi. Pada kesempatan kali ini, tema tersebut kami ambil karena sering terjadi di masyarakat kita banyaknya oligarki yang menguasai dalam setiap penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa makna oligarki itu sendiri apa sebenarnya? Oligarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dan ekonomi dikendalikan oleh sekelompok kecil individu atau golongan elit saja. Yang kedua, istilah oligarki ini sebenarnya diambil dari bahasa Yunani kuno. Dari kata oligos yang bermakna sedikit dan archen yang berarti memerintah. Bagaimana kami sampaikan tadi adalah kelompok sedikit, kelompok kecil orang yang memerintah. Dalam konteks modern, oligarki sering merujuk pada penguasaan oleh sekelompok kecil orang atau entitas yang memiliki kekuatan signifikan atas sumber daya, ekonomi, dan kebijakan-kebijakan negara. Pemerintahan oligarki ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Namun itu masih kentara dan kelihatan terjadi pada saat pemilu ataupun pemilihan, di mana banyak para caleg ataupun calon pemimpin yang menggunakan uangnya melalui oligarki itu. Perlu sahabat ketahui bahwa ciri umum dari oligarki pertama adalah bahwa kekuasaan itu terkonsentrasi. Kekuasaan politik, ekonomi hanya dipegang oleh sekelompok kecil orang yang memiliki pengaruh besar. Itu ciri pertama dari oligarki. Terus yang kedua, adanya kesenjangan sosial. Karena oligarki memperparah kesenjangan ekonomi dan sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena kekayaan dan pengaruh lebih banyak terpusat pada kelompok elit saja. Ciri yang kedua dari oligarki. Terus yang ketiga, sahabat Bawaslu semua, untuk ciri dari oligarki adalah adanya kepentingan pribadi. Para oligark sering menggunakan kekuasaan mereka untuk melindungi dan memperluas kepentingan pribadi ataupun golongan mereka sendiri, bukan untuk kesejahteraan secara umum. Itu pemerintahan oligarki. Sebagaimana kami sampaikan tadi, setiap perhelatan pemilihan bupati atau gubernur masih sering terjadi seperti itu. Karena oligarki yang menang dengan kekuatan kapital dan kekuatan jaringannya. Sering
dalam pemilihan bupati ataupun gubernur ataupun wali kota di setiap daerah di negara kita masih terjadi dengan model oligarki ini yang sering menjadi pemimpin dan menang dalam setiap perhelatan pemilihan bupati dan wakil bupati ataupun wali kota dan wali kota. Makanya oligarki sangat merusak demokrasi. Ini demokrasi sebagaimana yang kami sampaikan pada syahadah yang terdahulu, bahwa sesuai dengan Al-Quran kemarin kami sudah sampaikan, itu berawal dari kata wa amruhum syuram bainahum, bermusyawarah di antara mereka. Tidak ada yang namanya kepentingan oligarki ataupun kekuatan kapital yang mempengaruhinya dalam berdemokrasi. Selanjutnya yang keempat, ciri umum dari oligarki adalah rentan terhadap adanya korupsi dalam sistem oligarki itu. Karena dalam oligarki kekuasaan dan kekayaan sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Itu terkait dengan pemerintahan yang oligarki, yaitu pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok kecil orang-orang elit yang mempunyai kekuasaan dan jaringan bahkan modal. Terus yang kedua adalah terkait ini setiap pemilu ataupun pemilihan bahkan dalam kehidupan sehari-hari yang merusak demokrasi adalah terkait money politik atau politik uang. Karena yang namanya politik uang itu merupakan momok yang terbesar dalam setiap rekrutmen politik. Sebenarnya tidak dalam pemilu atau pemilihan saja, dalam kehidupan sehari-hari pun terkadang masih terjadi yang namanya praktek politik uang atau money politik. Misalkan dalam kehidupan kita ketika mau mendaftar pekerjaan dengan memberikan uang ataupun hadiah kepada si pihak yang mempunyai pekerjaan itu agar kita bisa lolos dalam pekerjaan itu. Banyak sekali contoh praktek-praktek politik uang, dan itu bermula dari perilaku kehidupan sosial masyarakat kita yang tidak kita sadari. Bagaimana telah kami sampaikan dalam syahadah yang pertama terdahulu terkait adanya perilaku pemberian hadiah. Pemberian hadiah dalam masyarakat kita, tradisi masyarakat kita, perilaku sosial kita itu kan itu biasa. Dan itu sering terjadi pada saat ulang tahun, pada saat hari-hari bahagia. Namun kadang berubah itu menjadi politik uang. Ketika niatan kita terkait dengan untuk memuluskan jalan dari apa yang ingin kita raih, itu bagian dari politik uang. Makanya pada dalam syahadah terdahulu kami sampaikan perbedaannya tipis sekali kembali kepada niat kita dalam perilaku sosial kehidupan. Politik uang adalah perbuatan ataupun perilaku kecurangan, ketidakjujuran, kebohongan dalam
kampanye, bahkan membodohi masyarakat dengan memberikan uang atau barang ataupun iming-iming lainnya menjelang tahapan pemilu ataupun pada saat kampanye atau pada saat menjelang coblosan pada saat pemilihan, agar pemilih itu memilih calon tertentu. Dan dari praktek, sedangkan politik uang dalam pemilu ataupun pemilihan merupakan upaya mempengaruhi masa pemilih, baik dalam pemilu atau pemilihan, dengan imbalan materi berupa pemberian langsung uang tunai, pemberian bantuan atau sumbangan barang, pemberian bahan pokok, sembako, dan memberi dengan menjanjikan iming-iming sesuatu untuk mendapatkan keuntungan politik, atau sering disebut kita kenal dengan politik transaksional. Dan ini juga bagian dari yang merusak demokrasi kita. Kalau dalam bahasa Indonesia, bahwa politik uang itu adalah suap. Arti suap dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Jadi politik uang adalah upaya mempengaruhi orang lain atau masyarakat dengan menggunakan imbalan materi, atau dapat diartikan juga sebagai jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan, serta tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai politik untuk mempengaruhi suara pemilih. Politik uang dalam pemilu ataupun pemilihan. Sederhananya bahwa politik uang dapat diartikan upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi, atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dengan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Dan itu bagian besar yang merusak demokrasi kita. Dan dampaknya atau akibat dari adanya politik uang ini akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang hanya peduli kepada kepentingan pribadi atau golongannya, bukan masyarakat yang memilihnya, karena dia berkewajiban mencari keuntungan dari jabatannya, dengan salah satunya adalah untuk mengembalikan modal dan yang keluar pada saat kampanye. Itu akibat dari dampak politik uang yang pertama. Dia akan mengembalikan modal, dan modal biasanya diambil dari para oligarki yang mempunyai kepentingan, yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kapital lebih besar, sehingga ketika menjabat setelah terpilih, dia akan melakukan berbagai kecurangan, menerima suap, gratifikasi, ataupun korupsi lainnya dengan berbagai macam bentuk. Tidak heran jika politik uang dianggap sebagai mother of corruption atau induknya korupsi. Tidak kita sadari, itu bermula bagaimana dari perilaku kehidupan kita sehari-hari yang bermula dari
pemberian hadiah itu terkadang bisa bermula dari kebiasaan-kebiasaan kehidupan sehari-hari. Dampak dari politik uang yang ketiga adalah menyebabkan bahwa politik itu berbiaya mahal. Selain untuk jual beli suara atau vote buying, para kandidat terkadang juga harus membayar mahar politik kepada partai atau para oligark dengan nominal yang fantastis besar. Itu akibat dari dampak politik uang. Selanjutnya, yang keempat dari dampak politik uang adalah akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak tepat untuk memimpin. Karena kebijakan dan keputusannya yang mereka ambil kurang representatif dan kurang akuntabel. Kepentingan rakyat berada di urutan nomor sekian setelah kepentingan dirinya dan kepentingan donatur, oligar atau partai politiknya. Itu akibat dari dampak politik uang. Makanya dengan adanya politik uang, oligarki ini sangat berkelindang merusak demokrasi kita. Dampak dari politik uang atau money politik berakibat selanjutnya adalah figur yang terpilih biasanya memiliki karakter yang pragmatis, bukan yang berkompetensi dan kuat berintegritas. Biasanya pragmatis. Kembali lagi sebagaimana awal tadi kami sampaikan, akan mengembalikan modalnya, uangnya pada saat kampanye. Dampak dari politik uang selanjutnya adalah mereka memilih menang, tidak siap kalah, memilih menang dengan cara apapun, dengan cara menghalalkan segala cara. Dan ini bukan sosok pemimpin yang ideal bagi sebuah pemerintahan di suatu daerah ataupun provinsi tertentu. Selanjutnya, dampak dari politik uang adalah figur yang terpilih karena korupsi politik. Karena ini bagian dari korupsi politik. Dan akan menimbulkan dan mendorong korupsi di tingkat atau di sektor-sektor kehidupan lainnya ke depannya setelah terpilih. Karena dampak dari politik uang ini terjadi karena figur tersebut adalah untuk mengumpulkan uang balik modal yang dikeluarkan selama kampanye tadi. Dan biasanya uang modal dalam melakukan kampanye juga dapat dari para oligar yang mempunyai jaringan kekuasaan, jaringan kekuatan, jaringan kapital yang besar. Makanya sekali lagi, oligarki, money politik, bagian yang sangat merusak demokrasi kita. Sementara kita ketahui dalam prinsip-prinsip demokrasi kita, jelaskan pada kesempatan syahadah yang dahulu kami sampaikan bahwa dalam demokrasi kita itu adalah bagian dari kebenaran pada umumnya, kebenaran banyak orang sebagai pilihan untuk berdemokrasi, bukan kerajaan, bukan nomokrasi. Kita
demokrasi adalah pilihan. Dan pilihan kebenaran itu menurut orang banyak dalam demokrasi. Walaupun ada kebenaran menurut diri sendiri, bahkan lebih tinggi lagi kebenaran menurut Tuhan, sebagaimana kemarin. Pada prinsip dasar demokrasi itu jelas adanya pemerintahan berdasarkan konstitusi pertama. Terus yang kedua, pemilu yang demokratis. Sedang yang selanjutnya, federalisme pemerintah, negara bagian, dan negara lokal atau istilahnya pusat dan daerah. Adanya pembuatan undang-undang, sistem peradilan yang independen tanpa ada campur tangan dari pihak lain, kekuasaan lembaga kepresidenan yang jelas, media massa yang bebas, adanya kelompok kepentingan, hak-hak masyarakat dan masyarakat untuk memahami, untuk tahu, untuk berpendapat, kontrol masyarakat sipil atas militer, dan peran kelompok-kelompok kepentingan. Itu bagian dari prinsip-prinsip dasar demokrasi yang harus kita junjung tinggi. Berbeda dengan adanya pemerintahan yang oligarki yang menimbulkan adanya money politik ataupun politik uang. Mungkin itu sahabat semua yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.